Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 109. Setelah tukang batu pergi, Wang Gower diam-diam masuk dari luar. Karena khawatir mungkin ada sesuatu yang salah dengan hidangan yang dimasaknya, Wang Gower berjaga di pintu ruang pribadi setelah dia selesai memasak, takut terjadi sesuatu yang salah. Karena itu, pada dasarnya dia mendengar semua yang terjadi di dalam ruangan, dan merasa bahwa Liang terlalu memanjakan para tukang batu ini. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Wang Gower berbisik, "Bos, mengapa Anda membayar mereka begitu banyak? Itu benar-benar tidak perlu. Orang-orang ini beruntung karena punya pekerjaan, dan mereka bisa diberhentikan dengan sedikit uang. Menurut saya, mereka akan senang jika harganya turun setengah." Wang Gower ini dipromosikan oleh Liang secara luar biasa, dan dia benar-benar setia pada hari kerja. Liang mempercayai karyawannya dan tahu bahwa Wang Gower memiliki niat baik. Hanya saja dia baru saja menyelesaikan segala sesuatunya hari ini dan sedang dalam suasana hati yang baik, jadi wajar saja dia mengucapkan beberapa patah kata lagi. "Uang ini bukan upah, terus terang saja, ini uang tutup mulut. Tukang batu manapun bisa membuat benda ini. Kalau sampai bocor, saya tidak akan bisa menghasilkan uang." Bagaimanapun, Wang Gower masih muda, dan dia sangat penasaran setelah mendengarnya. Jadi dia bertanya, "Bos, apa yang Anda ingin mereka ukir? Mengapa Anda memisahkan gambar-gambarnya? Mengapa Anda tidak membiarkan mereka mengerjakannya dari awal hingga akhir? Rahasianya tidak dapat dibocorkan." Liang berkata sambil tersenyum, "Biarkan mereka melakukan bagiannya masing-masing, siapa tahu ada yang keceplosan." Pada saat itu, bahkan jika beberapa gambar disebarkan, orang lain tidak akan dapat menarik kesimpulan dari gambar tersebut. Ini juga untuk asuransi ganda. Ngomong-ngomong, tunggu beberapa hari lagi dan aku akan mengajarimu cara membuat roti kukus dan panekuk, serta cara membuat adonan dari adonan lama. Tidak ada seorang pun di dinasti Zhou Agung yang tahu cara melakukan ini, jadi kamu harus belajar dengan giat. Wang Gower mengangguk berulang kali, tetapi dia merasa sedikit tidak setuju di dalam hatinya. Meskipun saat ini tidak ada tepung biasa yang terbuat dari gandum, ada tepung kasar yang dibuat dengan menumbuk gandum menjadi bubuk menggunakan lumpang dan alu batu. Namun, metode ini terlalu tidak efisien. Meskipun disebut tepung, bentuknya lebih seperti butiran gandum yang pecah. Namun pada era sekarang disebut juga dengan nama bakpao. Berbicara tentang hidangan pasta ini, Wang Gower juga bisa membuatnya sendiri. Melihat Liang berbicara begitu serius, dia tentu saja tidak menganggapnya terlalu serius. Liang adalah pria cerdas, dia bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan Wang Gower hanya dengan melihat ekspresinya. "Wang Gower, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri hanya karena kamu menjadi kepala koki. Apakah kamu pikir kamu bisa membuat mie? Aku katakan padamu, dalam beberapa hari aku akan menunjukkan kepadamu apa itu tepung yang sebenarnya." Liang sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi tentu saja dia tidak akan mengganggu Wang Gower tentang masalah sepele ini. Ia menghubungi Niu Er untuk menyiapkan halaman kecil sebagai tempat tinggal para tukang batu. Semua pelataran ini terletak di tempat terpencil di luar kota. Liang secara khusus meminta tim keamanan untuk mengerahkan pekerja-pekerja tangguh untuk membangunnya. Pelataran ini berjarak sekitar 1 mil dari desa untuk menghindari terlalu dekat dengan penduduk desa yang lalu lalang. 2 orang penjaga ditempatkan di gerbang setiap pelataran, di satu sisi untuk mencegah penduduk desa sekitar datang menyaksikan kesenangan itu, dan di sisi lain untuk melindungi para tukang batu. Beberapa kereta kuda juga disiapkan. Niu Er dan 8 Fajra memimpin tim secara pribadi dan tiba di rumah tukang batu keesokan paginya untuk menjemput mereka. Setelah tukang batu naik ke kereta, mereka melihat kereta itu ditutupi rapat dengan kain hitam. Kereta itu berputar balik ke arah acak sebelum sampai di jalan yang benar. Ini semua untuk mencegah tukang batu menentukan arahnya, dan pekerjaan diselesaikan dengan sempurna. Wang Sang tukang batu dan gerombolannya tak dapat menahan perasaan gelisah di dalam mobil. Setelah melihat cetak birunya, mereka menemukan bahwa mereka tidak memerlukan keterampilan tingkat lanjut sama sekali. Semua objeknya besar, hitam dan kaku.
Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya membuat semua hal ini. Apakah perlu merahasiakannya dengan menyewa sekelompok tukang batu yang kurang terampil untuk membuat beberapa objek batu tanpa tabu apapun? Setelah melaju di jalan selama waktu yang tidak diketahui, kereta itu akhirnya berhenti. Sebelum Wang Xijiang bisa keluar, sebuah tangan memberinya selembar kain hitam. Wang Sang tukang batu, saya minta maaf. Tuan Sarjana secara khusus mengatakan kepada saya bahwa Anda harus masuk dengan mata tertutup. Anda hanya bisa melepas kain hitam setelah memasuki halaman. Tukang batu Wang tidak punya pilihan lain selain menutupi dirinya dengan kain hitam dan dibantu turun dari kereta. Setelah dia melepaskan kain hitam itu, dia mendapati dirinya berada di sebuah halaman yang luas. Halaman ini sangat luas, dan temboknya tingginya lebih dari 2 orang, jadi Anda tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sama sekali. Ada seorang pria kulit hitam besar berdiri di depannya. Dia penuh hormat dan sopan, dengan ekspresi yang sangat penuh perhatian di wajahnya. Tuan Wang, peralatan sudah siap untuk Anda, dan batu-batu akan dibawa masuk setiap hari. Singkatnya, Anda tidak boleh keluar dari pintu. Jika Anda lelah, kembalilah ke kamar dan tidurlah. Kami akan bertanggung jawab atas pengangkutan produk jadi, dan Anda hanya perlu fokus pada pekerjaan Anda. Apakah Anda menginginkan anggur atau daging? Tanyakan saja, kami akan mendengarkan Anda. Meskipun Wang Sang tukang batu tidak mengenali lelaki besar berkulit hitam di depannya, ia tahu bahwa lelaki itu berasal dari tim keamanan daerah karena ia berpakaian hitam. Orang-orang ini telah menjadi santo pelindung semua bisnis di daerah ini, dan setiap orang harus bersikap sopan saat bertemu mereka. Namun saat ini, orang-orang memanggilnya Tuan sepanjang waktu. Kapan Anda pernah dihormati seperti ini oleh orang lain? Tentu saja hatinya terasa hangat. Saya akan segera memulainya. Tidak perlu anggur atau daging, cukup gandum dan nasi. Ini yang disebut hati ganti hati. Semakin hormat Liang kepada orang miskin, semakin keras orang-orang miskin ini bekerja. Gajinya tidak hanya memadai, tetapi dia juga mendapatkan kepuasan dan rasa hormat yang besar di tingkat spiritual. Yang terdengar hanyalah bunyi denting batu pahat, dari pagi hingga siang, dan dari siang hingga sore. Hari sudah mulai gelap, tetapi para tukang batu tetap bekerja di bawah sinar bulan yang terang benderang, dan tak seorang pun berhenti hingga hampir tengah malam. Ada petugas keamanan yang bertugas di gerbang halaman. Ketika mereka mendengar betapa kerasnya tukang batu di dalam bekerja, mereka tidak dapat menahan rasa terkesan. Liang adalah orang yang melakukan perjalanan melintasi waktu dari era modern dan dia sangat memahami sebuah kebenaran. Jika Anda ingin benar-benar memotivasi seseorang untuk bekerja keras, Anda harus memperlakukannya dengan tepat dan memberinya rasa hormat yang setinggi-tingginya. Para pekerja adalah makhluk paling mulia, sedangkan pemakan daging adalah makhluk yang hina. Wang Sang tukang batu dan tukang batu lainnya bekerja sampai bulan berada di atas pohon willow. Mereka sangat lelah dan mengantuk sehingga mereka kembali ke kamar untuk tidur. Langit baru saja mulai memucat ketika sekelompok orang memasuki halaman dan mulai bekerja keras seolah-olah mereka sedang mengikuti kompetisi buruh. Setiap hari, seseorang bertanggung jawab untuk mengangkut produk, dan proses pengangkutannya sangat khusus. Barang-barang tersebut dibungkus dalam kain hitam dan diangkut ke dalam kereta, sehingga orang-orang berpakaian hitam di antara halaman tidak dapat melihat hasil karya satu sama lain. Waktu pemindahan juga berbeda, jadi usahakan agar orang tidak melihat hasil akhir satu sama lain. Produk-produk ini disimpan di percabangan sungai yang ditunjuk oleh Liang. Tidak ada orang di sekitar, tetapi tidak jauh dari kota kabupaten. Rumah-rumahnya semuanya baru dibangun, dan semuanya terbuat dari batu bata yang dibakar di tempat pembakaran. Rumah-rumah bata merah dan genteng merupakan rumah langka di era ini. Untuk menyembunyikan jejaknya, Liang memerintahkan Niu Er dan 8 Fajra untuk menutupi atap dengan kayu aps dan menutupi dinding luar dengan lumpur untuk menyamarkannya sebagai rumah lumpur. Setelah produk-produk yang disebut sebagai produk jadi ini dirakit, mereka menjadi penggilingan batu. Melihat hal-hal ini, Niu Er dan 8 Fajra benar-benar bingung. Mereka benar-benar tidak tahu untuk apa benda-benda ini digunakan. Niu Er, carikan beberapa keledai untukku, dan aku sendiri yang akan membuatkanmu panekuk dan roti kukus malam ini. Bab 110. Niu Er bukan lagi orang yang sama seperti dulu.
Dia punya koneksi bagus di kota kabupaten dan dia mengirim orang ke pasar keledai dan kuda dan dengan cepat mendapatkan beberapa keledai. Setelah keledai-keledai itu dikekang, mereka berbalik dan mulai menggiling batu kilangan. Wang sang tukang batu dan rekan-rekannya benar-benar mencurahkan hati dan jiwa mereka dalam pekerjaan mereka. Batu giling yang dibuat itu berfungsi baik dan terjalin erat, dan pengujiannya pun berhasil dalam satu kali percobaan. Liang melakukannya sendiri. Ia mengambil sapu dan gandum yang sudah dikupas dan dikeringkan, lalu menaburkannya ke batu kilangan melalui lubang kecil. Tak lama kemudian, tepung terigu pun disebar, dan aroma gandum langsung tercium oleh orang-orang begitu menciumnya. Niu Er dan 8 Raja Vajra tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Mereka telah hidup selama puluhan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka tahu bahwa gandum dapat dibuat seperti ini. Tak lama kemudian, tepung putih itu telah memenuhi sekantung kecil. Liang memegangnya di tangannya dan tidak bisa menahan desahan. Saya berasal dari utara dan makanan favorit saya adalah pasta. Namun sejak berkelana ke dinasti Zhou besar, ia hanya dapat memakan biji-bijian gandum. Saya tidak punya pilihan selain makan nasi selama beberapa bulan, dan hari ini saya mungkin harus memuaskan keinginan saya. Liang memiliki pengalaman masa kecil yang rumit. Dia menghabiskan bertahun-tahun di 4 provinsi di Cina dan sangat menyukai pasta, dan dia bisa membuatnya sendiri. Dalam waktu singkat, panekuk harum, sup pangsit panas, dan mie gulung tangan yang lembut dan halus keluar dari panci satu demi satu. Ini adalah gandum yang baru digiling tahun itu, dan baunya sangat harum sehingga Niu Er dan 8 Vajra sangat menikmati makanannya. Meskipun ada acar dan daging di sampingnya, tak seorang pun menyentuhnya. Semua orang fokus pada mie dan memakannya sepuasnya. Enak sekali, Tuan Cendekiawan, Anda benar-benar dewa yang turun ke bumi. Anda bisa mengubah sesuatu yang tidak enak seperti gandum menjadi sesuatu yang indah. Kalau begitu, kurasa gandum lebih enak daripada nasi. Kita bisa berjualan mie di gedung Songyue. Liang tersenyum dan mengangguk, Niu Er, kamu benar-benar menjanjikan. Ini yang disebut memiliki jiwa bisnis. Ini persis apa yang aku inginkan. Beras sekarang mahal dan gandum murah. Selama kita punya penggilingan batu ini, kita bisa mengubah gandum yang tidak berharga menjadi sesuatu yang ajaib dan menjualnya dengan harga tinggi. Tapi ingat, ini adalah rahasia bisnis yang sangat rahasia. Tidak seorang pun boleh membocorkannya kecuali orang-orang di halaman rumah kita, dan istriku tidak terkecuali. Hanya dengan merahasiakan ini harga tepung bisa tetap tinggi. Dengan kartu truf ini, kita duduk di atas tumpukan harta karun. Liang tidak melebih-lebihkan. Saat ini, masyarakat biasa di keluarga biasa hanya bisa mengonsumsi nasi gandum, yang merupakan gandum yang dimasak sederhana beserta dedaknya. Meskipun tepung terigu rasanya enak setelah digiling menjadi tepung, rasanya sangat tidak enak jika dimakan langsung, itulah sebabnya harganya sangat murah. Tepung halus jenis ini tidak dapat ditemukan di dinasti Zhou besar, bahkan jika Anda adalah keluarga kerajaan. Kecuali seseorang tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menghancurkan biji-bijian satu demi satu dengan alu batu dan lumpang, seseorang hampir tidak dapat mendekati kualitas ini, tetapi itu akan menghabiskan banyak sekali tenaga manusia dan sumber daya. Niu Er telah belajar di sekolah swasta selama beberapa hari. Dia menepuk kepalanya dan berkata dengan tiba-tiba, saya bertanya-tanya mengapa para tukang batu tidak diizinkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu karena mereka takut akan membocorkan rahasia. Saudara-saudara, Tuan Liang sangat mempercayai kita, jadi kita harus menepati kepercayaan ini. Tidak ada orang luar yang diizinkan datang ke halaman ini mulai sekarang, apakah kalian mendengarku? 8 Vajra sepakat serempak, dan dengan tawa dan kegembiraan, keledai hitam menarik batu kilangan, membentuk melodi penuh sukacita. Menara Songyue sekali lagi menjadi pusat perhatian daerah, dan makanan yang disebut mie renyah kepingan salju telah menjadi tren mode terkini. Adonan renyah kepingan salju jenis ini tidak hanya manis dan lezat dengan aroma gandum yang harum, tetapi juga dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Setiap kali mie renyah kepingan salju yang panas disajikan, itulah momen yang paling menggembirakan bagi para pengunjung restoran. Beberapa produk ini bentuknya seperti landak kecil, ada yang bentuknya seperti harimau kecil, dan ada pula yang bentuknya seperti buah persik umur panjang. Pokoknya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan orang lain,
asalkan Anda bisa memikirkannya. Tidak seorang pun tahu bagaimana mie renyah kepingan salju ini dibuat, tetapi orang-orang kaya di seluruh daerah mulai mengejarnya dengan gila-gilaan. Makanan jenis ini tidak hanya lezat, tetapi juga melambangkan keberuntungan. Ini adalah barang yang wajib dibeli untuk perayaan bulan purnama anak-anak atau untuk pesta ulang tahun orang tua. Meskipun harganya agak tinggi, ada banyak pedagang dan orang kaya di daerah itu. Kali ini mereka menghasilkan banyak uang, dan Liang dan saya melanjutkan usaha kami dan mulai membuat berbagai kue kering menggunakan tepung. Dengan bantuan resep rahasia miliknya yang terbuat dari gula putih, madu, keju, krim ringan dan teknologi hitam lainnya, ia membuat banyak kue kering manis. Liang memulai dengan metode tradisional dan membangun oven besar di halaman belakang gedung Songyue. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya ia menguasai teknik membuat roti dan camilan. Tiba-tiba, bisnis Songyulu telah mencapai titik di mana ia harus membatasi arus pelanggan, jika tidak, para pengunjung yang datang akan benar-benar memenuhi lantai. Untuk mencegah pertengkaran yang tidak perlu, Liang menerapkan sistem reservasi. Jika seseorang ingin makan atau membeli makanan ringan di Songyue Tower, seseorang harus mendapatkan nomor reservasi terlebih dahulu. Tentu saja, dalam urusan bisnis, Liang bukanlah orang suci, dan dia tidak memiliki apa yang disebut kebersihan moral. Mereka juga menyewa sekelompok anggota tim keamanan untuk berpura-pura menjadi calo dan menjual serta menggembar-gemborkan angka-angka ini di mana-mana, yang tentu saja menghasilkan uang dalam jumlah besar lainnya. Dalam hal ini, orang dapat membayangkan bisnis restoran lainnya. Restoran lain relatif jujur, memiliki beberapa pelanggan tetap, dan masih menjalankan bisnis. Namun Kemanlou di seberang jalan telah tutup sepenuhnya. Lagi pula, restoran ini tidak asli. Letak geografisnya berseberangan dengan menara Songyue. Yang satu ramai dengan orang, sedangkan yang satu lagi sepi. Aneh rasanya kalau bisnis ini tidak tutup. Kehidupan masih begitu santai. Lin Chuxue dan Li yang selalu datang pada siang hari, melihat-lihat toko, dan kemudian makan di ruang pribadi di lantai 2. Lin Chuxue memberanikan diri dan berkata, "Suamiku tersayang, ada 3 jenis perilaku tidak berbakti, dan yang terburuk adalah tidak memiliki keturunan. Bukankah kita juga harus punya anak? Keluarga Li semuanya adalah keturunan orang-orang yang setia dan saleh. Kita juga harus punya keturunan. Akan lebih baik jika saya tidak menyebutkan ini, tetapi saya merasa bersalah ketika menyebutkan Liang. Sejujurnya, untuk tetap suci sambil menjaga wanita cantik sepanjang hari, seseorang benar-benar membutuhkan kemauan baja. Tetapi alasan mengapa dia tidak tidur dengan Lin Chuxue selama ini adalah karena apa yang terjadi baru-baru ini, yang membuat Liang merasakan krisis yang lebih besar. Meskipun ia berhasil lolos dari bahaya setiap saat, kelalaian sekecil apapun dapat mengakibatkan kematian langsung. Wanita pada zaman dahulu berbeda dengan wanita zaman sekarang. Jika mereka berbagi ranjang dengan seorang pria, mereka akan tinggal bersamanya selama sisa hidupnya dan akan sangat bergantung padanya secara emosional. Tapi tidak baik kalau berlarut-larut seperti ini. Bahkan Liang sendiri tidak dapat mengatakan kapan keadaan akan benar-benar stabil. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar menaiki tangga, lalu pintu kamar pribadi didorong terbuka dan Niuer bergegas masuk. "Tuan Cendikiawan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tukang batu Wang telah ditangkap." Bab 111. Jangan cemas. Bicaralah perlahan dan sampaikan semua detailnya dengan jelas. Melihat mata Liang setenang air dan auranya yang tenang, emosi Niuer berangsur-angsur menjadi tenang. "Tuan Liang, sesuai dengan instruksi Anda, saya telah mengirim orang untuk memeriksa rumah-rumah beberapa tukang batu. Pagi ini, saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah tukang batu Wang. Kami menemukannya setelah fajar menyingsing. Kejadian itu pasti terjadi tadi malam. Tetangga mengatakan keluarganya baik-baik saja tadi malam." Liang tidak terkejut. Hal-hal seperti ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Terus terang, dia menghalangi orang lain menghasilkan uang. Meskipun masalah ini dilakukan secara sangat rahasia, jika seseorang menyelidikinya, mereka pasti akan menemukan petunjuk. Karena seluruh keluarga Wang si tukang batu diculik, mereka pasti tahu tentang penggilingan batu. Liang segera berdiri dan berkata, "Niuer, segera perintahkan untuk mengirim orang untuk melindungi keluarga tukang batu lainnya.
Jangan sampai ada kesalahan. Aku akan pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu, dan kau akan menyusul nanti. Niu Er setuju dan bergegas keluar untuk mengatur tenaga kerja. Liang bergegas turun ke bawah dan bergegas menuju rumah Wang sang tukang batu bersama beberapa pengawal keamanan. Ketika Liang masuk, dia melihat darah merah terang di tanah, yang berceceran di titik-titik, namun jumlah pendarahannya tidak banyak, jadi sepertinya tidak ada yang terbunuh. Ketika dia menggeledah rumahnya lagi, dia tidak menemukan apapun yang hilang, bahkan beberapa koin tembaga yang ditaruh tukang batu Wang di lubang dinding masih utuh. Anda dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa ini ditujukan kepada orang-orang. Bila diperhatikan dengan seksama pada tanah berlumpur di halaman, terlihat banyak sekali langkah kaki. Tampaknya banyak orang yang bertindak bersama-sama dan dengan cepat menculik seluruh keluarga. Tak heran ada tim keamanan yang berpatroli di dekat situ namun tidak terdengar suara apapun. Pihak lain jelas sudah siap dan mereka semua veteran. Sambil menonton, Niu Er juga bergegas mendekat. Melihat Liang mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi cemas juga. Sialan, siapa yang berani menculik seseorang di daerah ini? Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemenggalan kepala. Apa dia tidak ingin hidup? Tapi, bagaimana berita tentang pandai besi batu itu bisa tersebar? Aneh sekali. Siapa yang melakukannya? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Niu Er memang suka bicara. Dia berdiri di samping dan terus mengomel, yang membuat Liang merasa kesal. Diamlah, kalau punya ide, katakan saja. Kalau tidak punya, kenapa mengomel? Liang berkata dengan tidak sabar, kamu tidak tahu bagaimana menyelesaikan kasus ini, lihat saja dengan jujur. Setelah mendengar ini, Niu Er menjadi tercerahkan. Tuan Liang, tiba-tiba aku punya ide. Kalau menyangkut penyelesaian kasus dan penyelidikan pembunuh, kita harus menemukan Tairusan. Dia adalah salah satu dari 4 detektif hebat di Kyoto dan ahli tingkat atas. Tahukah Anda, ini adalah ide yang sangat bagus. Sebenarnya, Liang sudah memikirkannya, tetapi dia merasa lebih baik tidak membuat orang ini khawatir. Meskipun dia dan Tairusan tidak ada hubungannya satu sama lain sekarang, seolah-olah mereka tidak saling mengganggu, mereka bagaimanapun juga tidak sedekat dia dan Niu Er. Awalnya dia berpikir bahwa dia seharusnya dapat menemukan petunjuk dengan datang ke halaman dan mencari petunjuk sendiri. Tetapi dia tidak menyangka pelakunya adalah seorang veteran, dan dia benar-benar tidak punya petunjuk apapun untuk sesaat. Faktanya, Liang juga secara kasar menebak tujuan penculiknya. Terus terang saja, tujuannya adalah meminta Wang sang tukang batu menggambar cetak biru penggilingan batu. Tetapi Liang telah bersiap menghadapi hari hujan dan memastikan bahwa setiap tukang batu hanya mempunyai akses ke sebagian gambar saja, jadi tidak ada gunanya mengikatnya. Tapi apapun yang terjadi, Wang sang tukang batu menderita karena dia bekerja untuknya. Liang tidak bisa mengabaikan hidup dan mati orangnya begitu saja, hanya karena mereka tidak bisa menyakitinya. Setiap detik sangat berarti saat ini. Liang perkirakan sekelompok orang itu akan menyiksa Wang si tukang batu dengan kejam. Jika terlambat, dia khawatir orang ini tidak akan selamat. Kalau begitu, Niu Er, pergilah keluar kota untuk meminta bantuan dari Tairusan, dan aku akan mencari Ma Liu. Mari kita bekerja sama untuk menyelamatkan keluarga Wang sang tukang batu. Tidak lama kemudian, kedua kelompok orang itu bertemu dan Ma Liu serta Tairusan keduanya tiba. Kasus ini bukan masalah kecil. Ini melibatkan perampokan orang-orang di daerah itu, sebuah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemenggalan kepala orang dan telah dimulai pada dinasti Zhou. Setelah Ma Liu memasuki halaman, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya mengikuti Tairusan seperti pengikut kecil. Detektif itu masuk ke halaman dan hanya berjalan-jalan, lalu langsung berbicara. Total ada 8 orang yang datang dan memukuli pria itu hingga pingsan di dalam rumah, memasukkannya ke dalam karung, lalu naik kereta kuda dan pergi. Dilihat dari jejak roda, mereka sedang menuju ke arah timur kota. Apakah Tuan Wu yang bertanggung jawab atas gerbang kota timur hari ini? Mari kita tanya dia dan kita akan tahu. Tairusan dilahirkan untuk menjadi kapten polisi. Kekacauan jejak kaki di seluruh tanah membuat Liang merasa kewalahan, tetapi dia dapat mengetahui berapa banyak orang yang ada di sana hanya dengan melihatnya sekilas. Apalagi jalan di depan rumah Wang sang tukang batu bukanlah jalan tanah.
Lagi pula, ini adalah pekerjaan yang dilakukannya, yaitu meratakan beberapa batu pecah dan menyebarkannya di jalan tanah di depan pintu, yang merupakan jalan berkerikil. Namun meski begitu, Tai Rushan masih dapat melihat jejak roda dan membuat penilaian yang sangat akurat. Sang polisi itu berjalan di depan dan semua orang mengikutinya. Ketika mereka sampai di jalan tanah, mereka memang melihat jejak ban. Kereta itu milik keluarga kaya. Lihat jarak sumbu rodanya, cukup mengesankan. Aneh sekali kalau orang kaya datang dan menculik tukang batu miskin akhir-akhir ini. Tai Rushan berbicara dengan fasih, seperti sedang mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, tetapi setiap kata yang diucapkannya begitu mendalam sehingga orang harus memberinya acungan jempol. Rombongan itu tiba di gerbang kota timur, dan penjaga gerbangnya memang Wu tua. Ini adalah penjaga gerbang tua. Meskipun dia tua, dia memiliki penglihatan yang tajam dan pikiran yang jernih dan jelas bukan orang yang kebingungan. Tai Rushan baru berada di sini sebentar, tetapi dia sudah tahu segalanya tentang orang-orang di bawahnya. Hanya berdasarkan fakta ini, dia adalah pejabat yang cakap. Wu tua, ketika gerbang kota dibuka pagi ini, bukankah ada kereta yang meninggalkan kota? Pasti sangat mengesankan, ditarik oleh 2 kuda. Wu tua juga cukup terkejut, dan mengangguk berulang kali, berkata, Kapten Tai, Anda luar biasa. Benar-benar ada kereta seperti itu. Saya sudah tinggal di sini selama separuh hidup saya, dan saya tahu kereta siapa ini. Tidak banyak kereta semegah ini di kota ini. Hanya ada satu di luar kota, keluarga Liu di sebelah timur kota. Ketika mereka mendengar kata-kata, keluarga Liu di kota timur, wajah Niu Er dan Ma Liu berubah. Keluarga Liu bukan sekedar keluarga kecil, juga bukan sekedar keluarga. Mereka adalah keluarga besar. Ada Liu Jiabao di timur kota, dengan populasi beberapa ribu. 80% orang bermarga Liu, dan mereka semua memiliki hubungan satu sama lain dalam beberapa hal. Keluarga besar ini kuat dan kokoh secara finansial. Atas nama pencegahan bandit di Gunung Niutu, mereka mengumpulkan ratusan milisi. Keluarga Liu secara khusus menyewa seorang pelatih untuk melatih para pemuda mereka, yang seperti pasukan bersenjata kecil. Jika tukang batu Wang diculik oleh keluarga Liu, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Bersambung ke bab selanjutnya.